Selama perkembangan agama Islam, ada banyak tokoh serta sahabat Rasulullah yang ikut berperan dalam menyebarkan agama Islam dan menegakkan agama Islam. Adalah para Khulafaur Rasyidin atau para khalifah Islam yang membantu tegaknya Islam pasca meninggalnya Nabi Muhammad. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib yang merupakan khalifah terkemuka di zaman Nabi Muhammad. Dengan riwayatnya yang menakjubkan, membuat lelaki yang disebut-sebut sebagai karamallahu wajah ini juga memiliki sederet peninggalan bersejarah yang memiliki arti penting dalam sejarah perjuangan syiar Islam. Lantas, seperti apakah riwayat serta sosok dari Ali bin Abi Thalib selengkapnya? Untuk itu, asal muasal akan mengajak Anda menelusurinya dalam jelajah waktu dan cerita. Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu kerabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sendiri merupakan sepupu Nabi Muhammad alias putra dari pamannya, yakni Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir di kota Mekah, tepatnya di daerah yang disebut sebagai Hijaz pada tanggal 13 Rajab. Beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Qusay bin Kilab. Beberapa kalangan ulama berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun ke-10 sebelum Nabi Muhammad memulai kenabiannya sekitar 599 atau 600 Masehi. Pada saat lahir, sebenarnya Ali bin Abi Thalib bernama Haidar bin Abu Thalib yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu menyukai nama tersebut dan beliau pun memanggilnya dengan nama Ali yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena Nabi Muhammad tidak memiliki anak laki-laki, maka paman Nabi Abu Thalib menyerahkan Ali bin Abi Thalib pada beliau untuk diasuh saat usianya 6 tahun. Ali bin Abi Thalib pun kemudian diasuh hingga dewasa. Dan dalam pengasuhannya itu, Rasulullah juga mengajarkan kepada Ali mengenai banyak hal, termasuk ilmu dagang serta ilmu agama. Hingga dalam sejarah penyebaran Islam, Ali pun menjadi orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu anhu. Pemirsa asal muasal, sebagai salah satu pemeluk Islam awal, Ali telah terlibat dalam berbagai perang besar sejak masa kenabian. Meski usianya terbilang muda bila dibandingkan sahabat utama Nabi yang lain, Ali sudah mengikuti nyaris semua perang besar. Sebagai pengusung panji, juga berperan sebagai sekretaris dan pembawa pesan Nabi. Tak hanya itu, Ali juga ditunjuk sebagai pemimpin pasukan pada perang Khaibar. Karena sepak terjangnya dalam mendamping perjuangan Rasulullah di medan perang, maka tak mengherankan jika kemudian sosok Ali bin Abi Thalib identik dengan karakter yang kuat, pemberani dan tegas, hingga membuat dirinya menjadi satu dari 10 sahabat yang mendapat jaminan masuk surga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Rasul dalam hadis riwayat Muslim, kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya tidak ada nabi setelahku. Selanjutnya yang tak kalah mengagumkan adalah kisah cinta Ali bin Abi Thalib yang penuh dengan keromantisan, di mana teladan hubungan yang diriwayatkan oleh Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra merupakan salah satu kisah cinta yang membuat siapa saja terkagum. Karena cara Ali memuliakan istrinya yang juga merupakan putri tercinta baginda Rasulullah. Namun sebelum merajut mahligainya, Ali dan Fatimah melangsungkan pernikahan dengan mas kawin baju sirah yang dimiliki Ali sebagai satu-satunya benda berharganya. Baju tersebut jika dikira-kirakan harganya sama dengan harga 480 dirham atau sekitar 1,9 juta rupiah. Menjalani hidup penuh kesahajaan sebagai istri dari Ali bin Abi Thalib, Fatimah radhiyallahu anhu juga meninggalkan sebuah baju sayyidah yang saat ini masih bisa disaksikan terpajang di Museum Topkapi di Turki. Selanjutnya dalam perjalanan hidup, ternyata Ali bin Abi Thalib harus menemui akhir dengan cara yang terbilang tragis. Diriwayatkan bahwasanya saat itu Ali sedang bersiap untuk melaksanakan sholat fajar tanpa pengawalan dan dalam kondisi yang masih temaram. Hingga terjadilah pembunuhan atas sosok sahabat Nabi yang terkenal karena kesetiaan dan juga kemampuannya menjadi seorang orator unggul. Pembunuhan tersebut terjadi pada Jumat subuh 18 Ramadan tahun 40 Hijriah. Khalifah Ali wafat pada Sabtu 19 Ramadan 40 Hijriah dalam usia 63 tahun. Syahidnya Ali bin Abi Thalib menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, sosok Amirul Mukminin itu memiliki beberapa peninggalan yang juga disimpan ke dalam museum. Dan berikut sejumlah peninggalan milik Ali bin Abi Thalib yang telah dirangkum oleh asal muasal untuk Anda.
Apakah pernah mendengar pedang Zulfikar milik Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Konon, pedang ini digadang-gadang menjadi satu di antara senjata terkuat lainnya yang ada di muka bumi ini. Kepopuleran pedang Zulfikar memang lebih menonjol dibanding senjata lain yang digunakan sepanjang sejarah Islam. Dalam sejarahnya, pedang Zulfikar diwariskan kepada seorang sahabat yang juga merupakan keponakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Ali bin Abi Thalib. Asal-muasal pedang ini pun diketahui masih abu-abu. Banyak yang mengatakan bahwa pedang Zulfikar merupakan hasil rampasan perang Badar yang dimenangkan kaum muslimin. Dan konon Rasulullah mewariskan pedang itu kepada Ali bin Abi Thalib dalam perang Uhud. Selanjutnya ada Masjid Ali bin Abi Thalib yang terletak di Jalan Al-Munakah arah barat dari Masjid Nabawi, kurang lebih sejauh 400 meter, dekat dengan Gang At-Tayyar. Lokasi ini merupakan salah satu tempat Rasulullah pernah sholat Id. Masjid ini dibangun pada masa Umar bin Abdul Aziz yang memerintah Madinah. Kemudian direnovasi oleh Gubernur Madinah, Daigam Al-Mansyuri, Gubernur Madinah tahun 881 Hijriah. Setelah itu juga direhab kembali oleh Sultan Abdul Majid pertama pada tahun 1269 Hijriah. Masjid ini berbentuk persegi panjang. Dari timur ke barat, panjangnya 35 meter dan lebar 9 meter. Tidak hanya berupa benda berharga, sebab figur seorang pemimpin yang hingga saat ini masih terus diteladani sikap serta kepribadiannya itu memiliki warisan ilmu linguistik, yakni penyempurnaan bahasa Arab. Ali memerintahkan Abul Aswad Adwali untuk memberi tanda baca dan menulis kitab-kitab nahwu dalam tata bahasa Arab. Harapannya Muslim dari luar Arab dapat mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis dengan benar. Ali bin Abi, akan tetapi spirit yang diwariskannya senantiasa diabadikan oleh banyak kaum di dunia. Bahkan hingga saat ini, kita pun masih bisa menikmati sederet kutipan bijaksana yang merupakan buah pikiran Ali bin Abi Thalib tentang kehidupan. Memberi pelajaran bermakna bagi semua orang, kecerdasan dan keberanian Ali bin Abi Thalib menjadi inspirasi umat. Kata mutiara Ali bin Abi Thalib tentang kehidupan dijadikan motivasi untuk menjalani hidup di dunia. Jangan pernah membuat keputusan dalam kemarahan, dan jangan pernah membuat janji dalam kebahagiaan. Demikian Ali bin Abi Thalib berpesan kepada kita semua. Benarkah di negara Turki ada tarian yang secara khusus dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta? Selengkapnya lagi tetap di Asal Muasal. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar atau menyaksikan tarian Sufi? Pasti Anda berpikir bagaimana bisa mereka berputar-putar dalam kurun waktu yang cukup lama. Apakah penarinya tidak merasa pusing? Tarian Sufi bukanlah sekedar tarian biasa atau perpaduan antara seni dan budaya. Kalangan Sufi menganggap tarian ini juga sebagai ritual di luar ibadah yang berfungsi sebagai amalan soleh layaknya ibadah-ibadah lainnya. Untuk menguliknya lebih dalam mengenai tarian Sufi, bagaimana sejarahnya, dan bagaimana ritual sebelum melakukan tarian Sufi, Asal Muasal akan mengajak Anda untuk menilik lebih dalam mengenai tarian Sufi dalam jelajah waktu dan cerita. Tarian Sufi atau tarian yang berputar-putar kini makin akrab didengar di kalangan masyarakat. Yang menarik dari tarian ini adalah tariannya yang berputar-putar tanpa henti menggunakan atribut topi memanjang ke atas, baju putih yang melebar di bagian bawah seperti rok, dan alas kaki. Tarian Sufi ini juga lekat dengan pemikiran sufistik Islam. Tak hanya itu, ada banyak filosofi dalam gerakan yang dilakukan secara berputar-putar itu. Bukan hanya laki-laki, namun ternyata perempuan juga boleh melakukannya loh pemirsa. Tarian Sufi atau yang dikenal juga sebagai whirling dervishes dianggap dapat menjadi bagian dari meditasi diri yang kaitannya erat dengan tasawuf. Hal inilah yang membuat para penari Sufi bisa berputar selama berjam-jam tanpa merasa pusing. Bahkan karena banyak memiliki manfaat, tari Sufi juga banyak dilakukan oleh orang-orang dari negara lain. Namun, tahukah Anda bagaimana awal mula tarian ini berasal? Whirling dervishes pertama kali dipertunjukkan di wilayah Anatolia, Turki sejak abad ke-13.
Tarian ini diciptakan oleh seorang pria filsuf sekaligus penyair pada masa itu yang berasal dari Persia, bernama Maulana Jalaluddin Rumi. Konon ketika Syamsuddin Tabriz yang merupakan guru spiritual Maulana Jalaluddin Rumi meninggal dunia, ia mengalami kesedihan yang mendalam. Kemudian Rumi mengekspresikan kesedihannya dengan berputar-putar dan menyadari bahwa manusia itu fana. Saat Rumi melakukan gerakan berputar, sebenarnya itu tak hanya sekedar berputar-putar saja. Dalam waktu yang lama, gerakan berputar itu memiliki makna tersendiri yaitu untuk menemukan tujuan hidup yang hakiki. Apa itu tujuan hidup yang hakiki? Yaitu mencari Tuhan dan merasakannya dalam gerakan yang berputar. Dengan putaran yang berlawanan arah jarum jam, penari sufi harus menanggalkan semua emosi agar hanya merasakan kecintaan dan kerinduan yang mendalam pada Tuhan. Tak hanya menanggalkan seluruh emosi, tetapi juga harus memiliki fisik yang kuat. Karena melakukan tarian sufi ini bisa menghabiskan waktu berjam-jam lamanya. Bahkan Rumi bisa melakukan hingga 3 hari 3 malam. Lantas, mengapa para penari sufi bisa berputar dan bertahan lama tanpa merasakan pusing pemirsa? Ternyata kunci utamanya adalah ketenangan dan juga harus menghayati makna dari filosofi tarian ini. Rahasianya adalah terletak pada mata yang fokus tidak terpejam, tidak melirik, juga pada kepala yang tidak bergerak. Tahukah Anda, terdapat ritual sebelum melakukan tarian sufi ini, yaitu sang penari harus melakukan ritual seperti zikir dan sholawat Nabi. Tarian ini akan diiringi oleh musik khas Timur Tengah dan sebuah gambaran perjalanan mistis khas pemahaman sufistik. Pemirsa, negara terbaik untuk menyaksikan tarian ini adalah Turki. Galata Mevlevi adalah tempat pertama yang bisa Anda kunjungi untuk menyaksikan pertunjukan tarian sufi. Dikenal sebagai sebuah museum yang terletak di distrik Mevlevi Beyoğlu, Istanbul, tempat ini memiliki sejarah panjang tentang tarian sufi yang ada di Turki. Bangunan ini diketahui merupakan sebuah pondok sufi pertama yang didirikan pada tahun 1491. Tempat selanjutnya yang bisa Anda kunjungi adalah Hoca Pasha. Berbeda dengan tempat sebelumnya, Hoca Pasha merupakan sebuah teater di Istanbul, Turki yang menggelar banyak pertunjukan tari, tak terkecuali tarian sufi. Hoca Pasha dulunya adalah sebuah hammam atau tempat pemandian di Turki pada era Kekaisaran Ottoman yang akhirnya direnovasi menjadi salah satu pusat budaya dan pertunjukan di Istanbul yang paling menarik. Pemirsa asal muasal, selain tarian sufi terdapat tarian unik lainnya, seperti tarian yang satu ini, tari rampak beduk. Tarian yang berasal dari Provinsi Banten ini memang sangat menarik. Menurut sumber sejarah yang ada, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan banyak berkembang di daerah Pandeglang, kemudian menyebar ke daerah Banten lainnya. Sebelum adanya teknologi modern, beduk awalnya digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat untuk umat Islam. Berawal dari kreativitas masyarakat di sana, beduk dijadikan sebagai alat untuk menyemarakan bulan Ramadan. Secara berkelompok, mereka memainkan beduk dengan berbagai irama dan kekompakan, sehingga menghasilkan suara yang enak untuk didengarkan. Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada saat bulan suci Ramadan. Karena merupakan kesenian yang menarik, para seniman di sana kemudian mengkreasikan dengan berbagai gerakan dan beberapa variasi dalam permainan beduk, sehingga menghasilkan pertunjukan yang atraktif dan menarik. Kesenian ini pun mulai dikenal dan menarik hati masyarakat, sehingga secara rutin pertunjukan ini diadakan setiap tahunnya dan menjadi tradisi bagi masyarakat Banten, khususnya daerah Pandeglang. Pada awalnya kesenian rampak beduk ini hanya ditampilkan oleh pemain laki-laki saja. Namun sekarang, para penari perempuan boleh ikut menampilkan tari rampak beduk. Kesenian ini biasanya ditampilkan oleh 10 orang, 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Namun ada juga yang menampilkan anggota lebih dari itu, tergantung penyajian pertunjukan yang akan mereka tampilkan. Dalam pertunjukannya, para pemain tidak hanya memainkan beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik.
Untuk gerakan dan permainan beduk ini tidak memiliki patokan tertentu, karena sebenarnya kesenian rampak beduk ini bersifat kreativitas. Sehingga di setiap pertunjukannya akan muncul berbagai kreasi-kreasi baru dan unik yang ditampilkan setiap kelompok, baik dalam segi gerakan, permainan beduk, dan kostum yang digunakan para pemain. Untuk kostum yang digunakan para pemain rampak beduk ini biasanya merupakan busana muslim dan muslimah yang dikreasikan. Dalam kreasi tersebut, setiap kelompok juga menambahkan berbagai penambahan unsur budaya tradisional dan modern, namun tidak melanggar unsur religius yang ada. Nah, itulah serangkaian informasi seputar sejarah dan pengetahuan mengenai tarian sufi dan rampak beduk yang dapat kami sajikan untuk Anda. Semoga bermanfaat ya pemirsa. Pernahkah Anda membayangkan jika di dunia ini kunci tidak pernah diciptakan? Wah, barangkali akan terasa sulit ya. Sebab dengan teknologi keamanan yang secanggih saat ini saja, banyak pencurian terjadi hingga menjadi sumber keresahan. Seperti sejumlah pencurian fenomenal yang pernah ada di dunia berikut ini. Jika biasanya kita mendengar kasus pencurian yang berorientasi pada uang atau benda berharga lainnya, berbeda dengan kasus pencurian yang satu ini, di mana benda yang dicuri adalah organ otak milik ilmuwan bersejarah Albert Einstein, adalah Thomas Stolz Harvey, ahli patologi yang melakukan otopsi terhadap tubuh Einstein, namun rupanya ia justru mencuri otak fisikiawan terkenal itu. Dan tentu saja, putra Einstein yakni Hans Albert merasa geram ketika ia mengetahui apa yang telah dilakukan Harvey itu. Namun Harvey berdalih dan meyakinkan pihak keluarga bahwasannya dia melakukan tindakan pencurian otak milik Einstein itu untuk tujuan penelitian. Dan Harvey menyimpan otak tersebut selama bertahun-tahun dalam setoples pendingin. Saat ini, bagian dari otak milik Einstein pun dapat ditemui di Mutter Museum di Philadelphia. Aksi pencurian tak biasa lainnya yang mengguncangkan dunia adalah lukisan Mona Lisa di ruangan penyimpanan barang-barang seni di Louvre yang dilakukan oleh pria bernama Vincenzo Perugia. Pada tahun 1911, tepatnya pada tanggal 22 Agustus, lukisan Mona Lisa dinyatakan hilang dari Louvre. Hilangnya lukisan ini langsung jelas saja menimbulkan kehebohan di berbagai penjuru dunia. Pencurian Mona Lisa disebut sebagai perampokan benda seni paling besar abad ini. Meskipun pada akhirnya lukisan ini akhirnya bisa ditemukan kembali. Setelah sebelumnya Vincenzo berhasil menyimpan Mona Lisa selama 2 tahun. Sampai akhirnya ia ditangkap pada bulan Desember 1913. Aksi-aksi pencurian tak hanya menjadi momok bagi sebagian besar kalangan. Sebab tentu saja aksi ini merugikan dan mengancam keselamatan. Namun rupanya tema pencurian pun kerap menjadi alur yang menarik diangkat ke dalam film. Seperti film garapan Hollywood yang satu ini. Film berseri dengan judul Oceans yang dibintangi oleh bintang papan atas Hollywood ini menjadi salah satu film yang paling mengemuka dengan tema pencurian. Aksi-aksi dengan koordinasi yang matang untuk meloloskan niat para tokoh disajikan dengan kemampuan narasi serta alur yang mencengangkan. Membahas tentang sejumlah kasus pencurian fenomenal, tentu bayangan kita akan terbawa pada sistem keamanan yang menjadi faktor penting dalam mencegah kemungkinan pencurian terjadi. Kunci dan gembok yang menjadi pengaman pintu ataupun pagar sejatinya memiliki sejarah yang panjang sebelum menjadi bentuknya yang seperti sekarang. Namun, tahukah Anda, sejarah kunci pertama kali dibuat sejak 6.000 tahun silam? Nama-nama penepung seperti Robert Barron merupakan tokoh yang dikenal sebagai penyempurna bentuk kunci yang telah ada sebelumnya. Lantas, bagaimanakah perjalanan sejarah kunci diciptakan? Untuk itu, asal muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah kunci dalam jelajah waktu dan cerita. Kunci, satu benda berukuran kecil namun keberadaannya sangat penting. Sebab sebagaimana fungsinya yang menjadi faktor pengaman utama dalam melindungi apapun. Pada dasarnya, kunci yang kita gunakan sebagai sistem keamanan semula masih berasal dari sistemnya yang sederhana, yakni serupa palang pintu rumah di pedesaan, di mana kunci terdiri atas 2 batang vertikal, 1 horizontal sebagai penahannya. Contoh kunci mekanis tertua ditemukan di antara reruntuhan Istana Horasabat di Nineveh. Kunci ini telah dikenal sebagai kunci pintu Mesir. Karena telah lama digunakan di Mesir,
Kunci ini adalah cikal bakal modern pin tumbler. Kunci terbuat dari bahan kayu vertikal yang terdiri dari beberapa kayu longgar dan pasak dengan panjang yang berbeda. Akan tetapi, kunci kayu jenis ini tidak efektif menahan terlalu banyak tekanan seperti dobrakan keras. Sehingga bangsa Romawi menciptakan model kunci baru yang lebih kuat dan awet dengan menggunakan bahan-bahan berupa besi dan logam untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan dari kunci. Selanjutnya, bangsa Romawi juga berjasa sebagai penemu kunci word yang prinsip kerjanya masih dipakai sampai sekarang. Karena dibuat dari logam, kunci dan anak kuncinya bisa dibuat kecil. Beberapa kunci dirancang sebagai cincin, namun konstruksi ini bisa dibongkar. Cara membongkarnya cukup dengan menelusupkan sekeping logam. Kemudian kunci menyebar ke Eropa. Bentuknya pun makin rumit karena seniman kunci bersaing ingin diakui keahliannya. Selanjutnya, perkembangan kunci juga dipelopori oleh ilmuwan Robert Baron yang berupaya serius untuk meningkatkan keamanan kunci. Selanjutnya pada tahun 1778 di Inggris, kunci buatannya pun dipatenkan dengan sebutan kunci gelas double acting. Perjalanan kunci sampai pada era sekarang masih terus mengalami pemutakhiran. Kunci tidak lagi dengan bentuknya yang kompleks, melainkan semakin sederhana, namun dilengkapi sistem digitalisasi yang super canggih. Penggunaan PIN atau cara lain, semisal detektor wajah pun, tak ayal menjadi teknologi terbaru dalam penemuan kunci modern. Namun tentu saja, gembok serta kunci yang kita kenal pun masih menjadi pilihan masyarakat umum untuk melindungi serta mencegah pencurian benda berharga yang membutuhkan pengamanan ekstra. Namun, tahukah Anda, sebuah fenomena gembok sebagai simbol penyatuan dua insan yang menghiasi berbagai tempat di dunia? Nah, berikut ini asal muasal akan mengajak Anda mengelilingi tempat-tempat spesial di mana banyak pasangan mengaitkan gembok sebagai lambang janji suci dan kesetiaannya. Memasang gembok cinta seolah telah menjadi simbol kasih sayang tersendiri. Entah dari mana asal muasalnya, yang pasti kegiatan dengan makna kelanggengan cinta ini telah menjelma sebagai lokasi wisata yang banyak diminati. Biasanya lokasi yang dipilih untuk simbol mengikat cinta sejati adalah jembatan Anseol Tower di Korea. Bagi Anda pecinta drama Korea, pasti sudah tak asing dengan tempat romantis yang satu ini, bukan? Pada Anseol Tower, ada sebuah tempat di mana Anda akan bisa memasangkan gembok cinta dan konon katanya cinta kalian akan bisa abadi. Di tempat ini bahkan sudah banyak sekali gembok yang terpasang, sehingga diberikan penopang tambahan agar bisa menahan banyaknya gembok yang ada. Beranjak ke Eropa, Italia juga memiliki pesona romantismenya yang berada di kota Roma. Seakan tak mau ketinggalan, kota ini pun menyediakan lokasi memasang simbol cinta abadi. Gembok cinta, pemasangan gembok simbolis rasa cinta ini telah lama dipercaya masyarakat Roma yang terinspirasi dari karya sastra I Want You, karya penyair Italia Federico Muccia. Jembatan Pont de Art, Prancis. Jembatan ini terkenal di Sungai Siene. Di sepanjang jembatan orang-orang kerap memasang gembok cinta. Bahkan total gembok yang terpasang diperkirakan beratnya mencapai 93 ton. Gembok cinta ini pun membuat beberapa bagian jembatan roboh pada tahun 2015, yang membuat pemerintah setempat akhirnya membersihkan beberapa gembok di sana. Monhuang di China. Kalau beberapa gembok cinta sebelumnya berada di sisi jembatan, maka di China, gembok cinta berada di sisi jalan menuju ke puncak gunung, tempat liburan favorit warga China saat musim panas dan musim semi. Tak hanya di luar negeri, rupanya di Indonesia juga memiliki lokasi yang bisa digunakan untuk menautkan gembok cinta. Di antaranya di Repo-Repo, Tenggarong Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Selain itu di kota Bandung juga tak mau ketinggalan, di mana Anda bisa menemukan gembok cinta di Farmhouse Lembang. Itulah serangkaian sejarah mengenai pencurian fenomenal yang pernah ada di dunia, dan perjalanan pembuatan kunci serta gembok. Juga berbagai lokasi unik di dunia yang menjadi tempat para pasangan menautkan gembok cintanya. Dari 25 nabi yang diyakini umat muslim, 5 diantaranya merupakan sosok ulul azmi yang memiliki keistimewaan. Siapa sajakah mereka? Selengkapnya tetap di Asal Muasal.
Nabi dan Rasul merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipercaya menerima wahyu serta risalah dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Di dalam ajaran Islam, ada 25 nabi yang dikisahkan dan wajib dipercayai, di mana tiap nabi dan rasul tersebut memiliki kisahnya sendiri ketika sedang menyebarkan dan menegakkan ajaran tauhid. Dari 25 nabi tersebut, terdapat 5 rasul yang mempunyai kelebihan istimewa. Kelima rasul itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelima nabi tersebut dinamakan Ulul Azmi. Lantas, bagaimanakah rangkaian kisah serta keistimewaan dari para Ulul Azmi? Untuk itu, asal muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah tempat-tempat para Ulul Azmi menerima kitab pertama kali dalam jelajah waktu dan cerita. Ulul Azmi adalah gelar para nabi dan rasul yang mempunyai ketabahan luar biasa dalam menghadapi cobaan serta ujian. Ulul Azmi sendiri terdiri atas 2 kata, yaitu ulu dan azmi. Arti dari kata ulu dan uli yaitu memiliki, sedangkan azmi berarti tekad atau keteguhan hati yang kuat. Jadi bisa dikatakan arti dalam ulul azmi yaitu seseorang yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan keuletan yang luar biasa dalam menjalani tugas suci sebagai Rasulullah meskipun harus menghadapi rintangan berat di depannya. Lantas, siapa sajakah sosok ulul azmi? Berikut asal muasal berangkumnya untuk Anda. Yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam yang diutus kaum Bani Rasib. Kaum ini termasuk kaum yang sulit diajak beriman kepada Allah. Beratus-ratus tahun Nabi Nuh berdakwah, tetapi mereka lebih menyembah patung atau berhala. Termasuk anaknya, Kanan, dan istrinya Waliah pun turut membangkang. Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar memusnahkan kafir dari muka bumi ini. Karena sudah hampir ribuan tahun beliau berdakwah, hanya 83 orang saja yang beriman. Allah kemudian mengabulkan doa Nabi Nuh. Kaumnya lalu diberi azab oleh Allah berupa kekeringan dan mandulnya kaum perempuan selama 40 tahun. Hal itu menjadikan hancurnya ternak dan tanaman mereka. Hingga suatu ketika, Nabi Nuh diutus untuk membuat sebuah bahtera raksasa sebagai tempat penyelamatan. Ketika membuat kapal, Nabi Nuh masih dicaci, bahkan dianggap gila karena tidak mungkin ada banjir besar. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar melenyapkan kaumnya. Doa itu terkabul dan seluruh kaumnya hanyut binasa ditelan banjir, termasuk anak istrinya, sementara Nabi Nuh beserta 83 orang dan sejumlah binatang berbondong-bondong naik ke atas kapal. Dengan kekuasaan Allah, mereka selamat dari peristiwa banjir bandang tersebut. Selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada beberapa keteladanan dalam menjalani amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, saat mengajak kaumnya meninggalkan berhala dan meminta penyembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim berupaya sabar, melakukan diskusi dan dialog secara santun terlebih dahulu kepada kaumnya yang menyembah berhala. Tetapi kaumnya tetap berpegang teguh pada keyakinan mereka, termasuk sang ayah yang tidak mau mengikutinya. Dengan keberaniannya, beliau menghancurkan berhala-berhala saat mereka beramai-ramai pergi bersukaria. Dengan akibat perbuatan Nabi Ibrahim pun diadili dengan cara dibakar hidup-hidup. Namun, saat itu mukjizat Allah kembali hadir. Api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin. Dan pada akhirnya, sejumlah orang yang menyaksikan mulai tertarik dengan dakwah Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam dilahirkan saat Mesir dipimpin oleh raja yang bernama Fir'aun. Fir'aun dikenal zalim dan sombong yang memerintahkan orang-orangnya untuk membunuh bayi laki-laki keturunan Bani Israel yang lahir karena dianggap kelak bisa mengancam kekuasaannya. Mengetahui hal itu, ibu Musa Yukabat tidak ingin bayinya dibunuh.
sehingga dia menghanyutkannya di Sungai Nil. Bayi Nabi Musa yang terlantar tersebut kemudian ditemukan oleh Asiyah, istri Fir'aun. Lalu Asiyah yang mandul merawat Musa hingga besar. Nabi Musa tumbuh menjadi pria yang baik hati. Selama bertahun-tahun, ia dan pengikutnya sabar menghadapi Fir'aun yang kejam. Puncaknya yaitu saat Fir'aun mengakui dirinya adalah Tuhan. Nabi Musa yang menentang hal itu pun sontak menjadi sosok yang paling diburu oleh Fir'aun. Kemudian, Nabi Musa pergi dari Mesir menuju Syam. Fir'aun yang murka pun mengejar Nabi Musa serta pengikutnya. Saat Fir'aun dan rombongannya hampir menyusul Nabi Musa, perjalanan mereka terhambat lautan yang luas. Saat itu, turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam yang berbunyi, "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Lautan pun terbelah. Musa dan rombongannya berhasil melewati lautan, sementara Fir'aun dan para tentaranya tenggelam dalam lautan. Selain tongkat yang merupakan mukjizat dari Allah, Nabi Musa juga mendapat keistimewaan sebagai sosok yang menerima turunnya kitab Taurat, di mana Nabi Musa mendapat wahyu berupa kitab Taurat tersebut. Usai diselamatkan dari kejaran Fir'aun beserta bala tentaranya, dan setelah melewati puasa selama 30 hari di bulan Zulkaidah. Selanjutnya, mukjizat Nabi Isa alaihissalam saat lahir dari seorang yang masih suci bernama Maryam. Maryam yang penuh kesabaran dan keikhlasan merawat Nabi Isa dimudahkan Allah atas segala perlakuan masyarakat kepadanya. Nabi Isa dikaruniai banyak mukjizat, di antaranya sudah bisa berbicara saat masih bayi, serta dapat menyembuhkan orang buta dan penyakit kulit. Sosok Nabi Isa diangkat menjadi nabi pada umur 30 tahun. Namun dalam perjalanannya, cobaan terus berdatangan. Saat itu ada salah satu pengikutnya yang berkhianat, namanya Yahuza. Sewaktu Nabi Isa bersembunyi dari serangan musuh, Yahuza melaporkan tempat tersebut dan berbalik menyerang Nabi Isa. Akhirnya ketika Nabi Isa hendak ditangkap dan disalib oleh pasukan musuh, wajah Yahuza berubah mirip dengan Nabi Isa dan terbunuh di persaliban. Akhirnya, Nabi Isa diwahyukan kitab Injil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran Surah Maryam ayat ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan tidak berbeda dengan nabi lain, Nabi Muhammad menghadapi berbagai cobaan dan rintangan ketika menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa Isra Mi'raj. Selain itu, Nabi Muhammad juga diberikan keistimewaan berupa kitab suci Al-Quran untuk dijadikan pedoman hidup umat manusia. Dengan kata lain, Al-Quran disebut sebagai penyempurna dan pembenaran bagi kitab-kitab Allah yang sudah ada sebelumnya. Melalui surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di bulan Ramadan, di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Selain itu, dalam surah Ali Imran ayat 3, Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran, kepadamu dengan sebenar-benarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Itulah serangkaian kisah dan sejarah mengenai sosok Ulul Azmi yang menjadi Rasul penerima mukjizat serta wahyu. Semoga informasi ini bermanfaat dan semakin menambah ketaatan kita semua dalam meneladani sosok-sosok pilihan Allah itu ya pemirsa.